Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu, pernah nggak sih kalian mau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba cuacanya tidak mendukung, tiba-tiba mendung. Nah, lalu kalian mikir tuh pada saat itu, memperkirakan, ini kira-kira hujan nggak ya? Hujan nggak ya? Apa cuma mendung doang? Atau bakalan hujan? Nah, tanpa kalian sadari, ketika kalian memperkirakan atau memikirkan hal tersebut, kalian sedang mencari peluangnya. Apakah ada kemungkinan ini hujan? Apakah tidak hujan? Dalam mempelajari materi teori peluang nantinya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kaidah pencacahan, yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Hal mendasar yang harus dipahami dalam mempelajari kaidah pencacahan ini yaitu adalah aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang jenis-jenis kaidah pencacahan, mampu menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan pemakaiannya, mampu menjelaskan tentang aturan perkalian dan pemakaiannya, dan yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, kaidah pencacahan yang akan kita bahas itu ada 4 bagian, yaitu ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, ada permutasi, kombinasi. Namun, hari ini kita hanya membahas mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Karena tadi membahas mengenai banyaknya percobaan, banyaknya suatu cara, maka dalam kaidah pencacahan itu ada percobaan dan hasil percobaan. Misalnya nih, sebuah tim sepak bola mempunyai 2 kaos yaitu merah dan putih, serta 3 celana yaitu merah, putih, dan hitam. Ini gambarnya, ada kaos merah, ada kaos putih, celana merah, putih, dan hitam. Kita diminta memasangkan kaos dan celana yang dikenakan pemain dalam suatu pertandingan. Kira-kira pasangan apa aja yang mungkin dari kaos dan celana ini? Nah, jadi kalau kita mencari kemungkinannya, ada 6 kemungkinan variasi seragam yang dapat dipakai tim tersebut dalam satu pertandingan, yaitu yang tadi merah-merah, merah putih, merah hitam, putih merah, putih-putih, putih hitam. Nah, ini tadi kan pilihannya ada 2 kaos dan 3 celana. Masih bisa kita sebutkan secara satu-satu seperti ini. Tapi ada beberapa cara penyajiannya, yaitu bisa dengan cara tabel. Di sini misalnya celana, jadi celana tadi ada merah, putih, hitam, dan kaos tadi ada merah dan putih. Jadi bisa aja dengan tabel merah-merah, merah putih, merah hitam, putih merah, putih putih, putih hitam. Hal ini untuk menghindari pengulangan atau kesalahan dalam menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Atau bisa juga dengan diagram pohon. Nah, di sini banyak pilihan baju, banyak pilihan celana, dan ini hasilnya. Nah, penyajian yang seperti apa yang mudah kalian pahami? Terserah kalian nanti menggunakannya yang seperti apa dalam penyajiannya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, kita masuk ke aturan penjumlahan. Misalnya nih, ada suatu kasus. Di rumah Wati terdapat 3 jenis kendaraan yang berbeda. Wati mempunyai 3 sepeda, 2 sepeda motor, dan 2 mobil yang berbeda. Nah, misalnya Wati ini ingin bepergian. Misalnya bepergian ke mall atau ke taman hiburan. Ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Jadi pertanyaannya, ada berapakah cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Atau ada berapa pilihan?
yang Wati miliki untuk menggunakan kendaraan ketika dia ingin pergi ke luar rumah. Penyelesaiannya, nah karena Wati ini mempunyai 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil dengan jenisnya berbeda-beda. Misalnya sepeda motornya dia punya Yamaha dan Honda, dan mobilnya pun ada 2 macam misalnya. Nah, Wati kan tidak mungkin nih menggunakan semua kendaraannya sekaligus. Jadi, Wati itu harus memilih salah satu jenis kendaraan saja. Jadi, dia harus menentukan hari ini dia mau perginya pakai apa? Pakai sepeda kah, atau sepeda motor, atau mobil? Tidak bisa langsung pakai ketiganya. Maka cara menyelesaikannya yaitu menentukan banyak cara menggunakan kendaraan. Untuk Wati itu kita menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan cara mentotalkan atau menjumlahkan semua pilihan yang ada. Tadi kan ada sepeda, ada 3 pilihan. Sepeda motor ada 2 pilihan. Nah, dan mobil itu ada 2 pilihan. Jadi total caranya si Wati tadi menentukan banyak cara menggunakan kendaraan ada 7 cara. Bisa saja dia menggunakan sepeda yang A, sepeda yang B, sepeda yang C, atau sepeda motor yang A, atau sepeda motor yang B, atau 2 mobil yang A, atau mobil yang B. Nah, dalam aturan penjumlahan, misalnya diketahui kejadian pertama itu mempunyai M hasil yang mungkin, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin, atau misalnya ada kejadian lain, kayak waktu tadi ada 3 kejadian, yaitu sepeda motor, dan mobil. Nah, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin adalah M plus N. Kalau misalnya ada lebih dari 2 kejadian, berarti M plus N plus kejadian selanjutnya. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi, tidak berbarengan. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja, atau bisa dibilang pilihan, memilih salah satunya. Dan biasanya nih kalau dalam soal itu menggunakan kata penghubung atau, tapi tidak semuanya ya. Kita lanjut ke aturan perkalian. Nah, misalnya ada suatu kasus Budi mempunyai 5 kemeja dan 4 celana. Pada saat akan bepergian, Budi memakai salah satu pasangan kemeja dan celana yang dimilikinya. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Rudi untuk mengenakan kemeja dan celana? Pada masalah ini tidak mungkin kan Budi pergi hanya memakai kemeja atau hanya memakai celana saja. Jadi Budi harus memakai keduanya, yaitu kemeja dan celana. Pertanyaannya adalah ada berapa pilihan yang dapat dipakai Budi ketika memakai kemeja dan celana. Banyak kemeja yang dimiliki Budi ada 5, maka banyak pilihannya ada 5. Sedangkan banyak celana yang dimiliki Budi tadi ada 4, sehingga banyak pilihannya juga ada 4. Oleh karena Budi itu harus memakai keduanya, yaitu kemeja dan celana, maka banyak pilihan yang dipakai Budi. Kita hitung dengan aturan perkalian, yaitu 5 dikali 4, 20. Jadi banyak pilihannya ada 20 pilihan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, misalnya diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kedua dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak yang mungkin adalah M kali N. Jadi aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi, dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Untuk penjelasan aturan perkalian tadi, apakah bisa dipahami? Kalau ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Jadi ada 1 dadu tapi kita lambungkan 2 kali. Pertanyaannya, berapa banyak hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul?
Tuliskan semua hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul menggunakan tabel. Dan yang terakhir, tuliskan semua hasil berjumlah 6 dan 9. Soal yang pertama, banyak hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul. Jadi kita memperkirakan ketika kita melempar yang pertama, itu yang keluar bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau 6. Sehingga banyak hasil yang mungkin pada lemparan dadu pertama itu ada 6. Karena mata dadu yang ada pada dadu itu ada 6 mata. Selanjutnya, banyaknya hasil yang mungkin pada lemparan dadu kedua itu juga ada 6. Jadi, hasil lemparan pertama dan lemparan kedua pasti diperoleh. Maka, banyak hasil yang mungkin dari kedua lemparan dadu dihitung menggunakan aturan perkalian. Sehingga banyak hasil yang mungkin dari kedua lemparan dadu adalah 6 dikali 6 yaitu 36. Jadi, banyak hasil yang mungkin diperoleh adalah 36 pasangan mata dadu yang mungkin muncul. Apakah bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan lagi ya. Yang B, hasil pasangan mata dadu yang mungkin dituliskan dalam tabel berikut. Ya kan tadi ada dadu nih. Ini yang lemparan pertama, ada 6 kemungkinan, lemparan kedua juga ada kemungkinan. Bisa aja lemparan pertamanya 1, lemparan keduanya 6, jadi 1, 6. Lemparan keduanya, habis itu kita lempar lagi nih. Dadu yang pertama itu 2, lalu dadu yang kedua itu 5. Sehingga kalau kita list dalam bentuk tabel akan lebih mempermudah kita seperti ini. Nah, ini lemparan dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemparan dadu kedua. Jadi bisa kemungkinannya bisa 1, 1, bisa 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ada 36 kan tadi pilihannya kalau dari soal yang A tadi. Dan itu terbukti ketika kita menulisnya dalam bentuk tabel. Yang terakhir, yang C, dari tabel di atas diperoleh hasil mata dadu yang berjumlah 6 dan 9. Jadi kan dimintanya yang berjumlah 6 dan 9. Kita lihat pada tabel ini. Yang mana sih yang menghasilkan angka nilai 6 dan 9? Menghasilkan nilai 6 dan 9. Kita lihat pada tabel nih ada 1 dan 5 apabila dijumlahkan hasilnya 6. 2 dan 4 kalau kita jumlahkan hasilnya juga 6. 3 juga sama. Sehingga untuk mata dadu yang berjumlah 6 itu ada 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Sedangkan untuk dadu yang berjumlah 9 itu ada 3, 6, 4, 5, 5, 4, dan 6, 3. Sampai sini bisa dipahami? Dari huruf pada kata Erika disusun kata-kata yang lainnya. Berapa banyak kata yang dapat dibuat? Jadi kita mencari kata-kata yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang ada pada kata Erika. Nah, kita lihat lagi nih. Kata Erika itu terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf E, R, I, K, dan A. Dari kelima huruf tersebut akan kita susun sebuah kata. Huruf pertama itu ada 5 huruf pilihan, yaitu Erika tadi, E, R, I, K, A. Bisa aja nih huruf pertamanya kita memilih huruf E. Atau bisa aja kita milihnya huruf I, K, atau A. Jadi ada 5 pilihan sebagai huruf pertama. Untuk huruf kedua ada 4 huruf pilihan karena 1 huruf telah digunakan. Karena tadi dari 5 huruf pilihan itu sudah kita gunakan 1 untuk huruf pertama, maka huruf kedua itu tinggal tersisa 4 huruf pilihan karena telah digunakan. Begitupun selanjutnya pada huruf ketiga ada 3 huruf pilihan
karena dua hurufnya telah digunakan. Lanjut ke huruf keempat, ada dua huruf pilihan karena tiga huruf telah digunakan pada huruf pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir, huruf kelima ada satu huruf pilihan karena empat huruf telah digunakan. Kenapa huruf kelima sisa satu huruf? Karena kata Erika itu terdiri dari 5 huruf saja. Oleh karena kelima huruf harus disusun, banyak susunan yang mungkin untuk kelima huruf tersebut dapat dihitung menggunakan aturan perkalian. Jadi banyak susunan huruf yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi banyak kata yang dapat dibuat dari kata Erika adalah 24 kata. Apakah bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Nah, dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan ribuan. Kita diminta menentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Banyak bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Dan yang ketiga, banyak bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Bilangan ribuan itu memiliki tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Misalnya nih, contoh bilangan ribuan dari angka 0, 1, 2, 3, 4 tadi, yaitu kita ambil misalnya 3245. Ini ribuannya 3, ratusannya 200 ini, puluhannya 4 ini sebagai 40, dan satuannya yaitu 5. Jadi bilangan ribuan mempunyai 4 tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari 0, 1, 2, 3, dan 4 adalah yang pertama, angka-angka yang bisa menempati nilai tempat ribuan yaitu ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kenapa hanya 4? Karena 0 tidak mungkin menempati tempat ribuan. Kalau misalnya kita letakkan di sini 0, maka yang terbentuk adalah bilangan ratusan, yaitu 245 kalau 3-nya kita ganti dengan 0. Sehingga untuk nilai tempat ribuan hanya ada 4 cara untuk mengisi nilai tempat ribuan dari angka-angka yang tersedia ini. Yang kedua, angka-angka yang bisa menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan ada 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 0 bisa aja kita letakkan di sini atau di sini, karena nilainya tetap menjadi ribuan. Jadi untuk menentukan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan itu ada 5 pilihan atau 5 cara. Kalau dalam bentuk tabel bisa kita tabelkan seperti ini. Ini tempat ribuan, ini ratusan, puluhan, dan satuan. Ribuannya tadi ada 4 cara, ratusannya ada 5 cara, puluhannya 5 cara, satuannya 5 cara. Jadi banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk itu sama dengan 4 dikali 5 dikali 5 dikali 5, yaitu 500. Jadi ada 500 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Soal yang selanjutnya, banyaknya bilangan ribuan yang terdiri atas angka berbeda yang dapat dibentuk. Nah, kalau tadi kan dia hanya menanyakan banyaknya bilangan ribuan yang terbentuk. Tapi kalau soal yang ini, dia menanyakan banyaknya bilangan ribuan yang terdiri atas angka berbeda. Jadi angka yang tersusun pada bilangan ribuan ini tidak boleh sama. Kalau yang sebelumnya tadi bisa aja kita menyusunnya 3222 misalnya, itu boleh untuk yang soal pertama.
Kalau di sini tidak boleh karena atas angka yang berbeda dalam bilangan ribuannya. Langkahnya, angka yang bisa menempati nilai tempat ribuan itu ada 4 sama kayak tadi. Ada 1, 2, 3, dan 4, sehingga ada 4 cara untuk mengisi nilai tempat ribuan. Yang kedua, angka-angka yang bisa menempati nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan itu juga ada 5. Setelah satu angka menempati nilai tempat ribuan, sehingga ada 4 angka untuk mengisi nilai tempat ratusan. Setelah 2 angka menempati nilai tempat ribuan dan ratusan, tersisa 3 angka, sehingga ada 3 cara untuk mengisi tempat puluhan. Setelah 3 angka mengisi nilai tempat ribuan, ratusan, dan puluhan, tersisa 2 angka, sehingga ada 2 cara untuk mengisi nilai tempat satuan. Kalau kita tabelkan seperti ini. Ribuannya ada 4 cara, ratusannya ada 4 cara, karena tadi sudah dipakai 1 oleh ribuan. Puluhan 3 cara karena sudah dipakai 2 oleh ribuan dan ratusan, dan satuan ada 2 cara. Dengan aturan perkalian, maka banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk itu sama dengan 4 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 96. Jadi, banyaknya bilangan ribuan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk ada 36. Yang C, banyak bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk. Tadi kan yang pertama tadi tuh banyak bilangan ribuan. Kalau yang kedua banyak bilangan ribuan dengan angka yang berbeda. Yang ketiga ini banyak bilangan ribuan ganjil dan angka-angkanya berbeda. Jadi, untuk bilangan ganjil, angka-angka yang dapat menempati nilai tempat satuan, kenapa pada satuan? Kalau misalnya nilai satuannya itu genap, maka dia tidak ganjil. Artinya bisa dibagi. Misalnya 3200, 3214. Nah, 4-nya kan genap tuh. Berarti bisa dibagi 3214 ini. Sehingga tidak bisa dikatakan dia itu bilangan ribuan ganjil. Jadi kita harus fokus dulu ke nilai tempat satuannya. Itu ada 2 pilihan dari 0, 1, 2, 3, dan 4 tadi, yaitu 1 dan 3. Sehingga ada 2 cara untuk menempati nilai tempat satuan. Yang kedua, angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ribuan tadi ada 4. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oleh karena satu angka tadi telah menempati nilai tempat satuan, maka tersisa 3 angka, sehingga ada 3 cara untuk menempati nilai tempat ribuan. Angka-angka yang dapat menempati nilai tempat ratusan dan puluhan ada 5, yaitu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan 4. Setelah 2 angka tadi menempati nilai tempat satuan dan ribuan, maka pilihan tadi tersisa 3 cara untuk menempati nilai tempat ratusan. Setelah 3 angka itu tadi menempati nilai tempat satuan, ribuan, dan ratusan, tersisa 2 angka yang mungkin. Sehingga ada 2 cara untuk menempati nilai tempat puluhan. Kalau kita tabelkan seperti ini. Tadi satuannya itu ada 2 bilangan ganjilnya yang mungkin dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Ribuannya ada 3 cara karena tadi sudah dipakai di satuan. Ratusannya ada 3 cara karena dari 5 angka sudah dipakai 2 angka pada ribuan dan satuan, dan puluhan sisa 2 cara. Dengan aturan perkalian, banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk itu sama dengan 3 kali 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 36.
Jadi, banyak bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk ada 36 bilangan ribuan ganjil yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan perkalian. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.